Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji kali syukur mangga sangatkeun wae ka Allah Subhanahu wa taala nu mana mantena teras-terasan kepada nikmat ka urang sadayana di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, kalih nikmat parantos karaos ka urang sadayana. Ibu Dr. Anda Hajah Tia Fitriani Dina Raraga sosialisasi peraturan daerah di Gor Desa Gunung Letik. Salawat wa salam kita dicurahkan ke junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke para keluargana, ke para sahabatna, ke para tabiin, dugi ka urang sadayana selaku umat anu taat turut kana acara dicana kemantenna. Peraturan daerah Jawa Barat di Nalaraga perluasan. Oke, anjeunna alhamdulillah janten deui anggota DPRD Provinsi Jawa Barat anu sami-sami ku urang saena dukung kamari teh nya. Atas nama warga masyarakat, atas nama pemerintah, Bu Haji ngabrujengkeun atur nuhun. Oke, kegiatanna panten dina ieu saha dilaksanakan di Desa Gunung Letik. Daerah Provinsi Jawa Barat yang memang sebetulnya sudah diundangkan sejak 6 tahun yang lalu. Tapi bukan tidak mungkin sebagian dari sebagian besar dari kita itu kadang-kadang ternyata ada aturan tentang ini. Yang jelas dengan sudah diundangannya begitu lama, bukan tidak mungkin ketika dalam kenyataannya dalam implementasinya peraturan daerah yang inginnya peraturan daerah punya Pemprov ini inginnya ngebantu masyarakat, tapi ternyata malah mungkin mempersulit, apa mungkin juga tidak implementatif. Inilah saatnya urang sadayana akan lebih memperhatikan dan dirasa-rasa disesuaikan dengan keseharian kita. Betul nggak sih yang diatur dalam Perda ini bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada? Atau betul nggak Perda nomor 6 tahun 2019 ini tentang kewirausahaan daerah ini bisa memberikan misalnya solusi, terutama sampai dengan saat ini. Pertama, permodalan ibunya reward gitu kan. Nah, terus yang keduanya apakah bisa berkelanjutan? Walaupun kalau kita kupas yang namanya Perda nomor 6 tahun 2019 ini ya, di dalam nama luar biasa. Tapi inilah saatnya kita mencermati leres peraturan daerah ini sudah betul-betul peraturan daerah provinsi ini betul-betul sudah bisa mewakili permasalahan yang ada. Karena Perda ini usianya sudah cukup umur 6 tahun, bukan tidak mungkin perlu direvisi, gitu ya. Jadi, nah ini Ibu, hari ini apa saya kok? Kang Isan bisa dibesarin nggak? Kang Isan, tolong dibesarin. Nah ini, visi dengan liputan. Regulasi ini membahas tentang menciptakan ekosistem kewirausahaan yang efisien sehingga mendorong daya saing produk daerah provinsi. Luar biasa ya Bu. Berarti kan tujuannya sih sangat luar biasa. Nah ini dalam implementasinya kumaha ya, dalam penerapan sehari-harinya kumaha. Kadang bagi para pelaku usaha masih ada hal-hal yang, nah kalau ini yang nomor 2 memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi wirausaha. Nah ini maksudnya yang berkelanjutan. Nah ini kan lamun arti nyebutnya berkelanjutan itu berarti tidak hanya sekedar membantu perizinan, standarisasi, tadi saya tentang sertifikasi, tapi kalau berkelanjutan berarti bagaimana produk tersebut bisa dibantu. Pertama, kali permodalan lebih jelas. Yang kedua, pemasaran. Betul nggak?
Jangan sampai Bapak Ibu memproduksi suatu barang, olahan makanan atau apapun itu, ngajualnya kemana? Kumaha cara ngajualnya? Nah, kalau bagi saya di sini ada berkelanjutan, harusnya seperti itu. Betul nggak Bu? Berarti intinya lamun perda ini dijalankan, harusnya semua kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan ini melibatkan kementerian, melibatkan juga provinsi, melibatkan bupati wali kota. Betul kan Bu? Seperti di Kabupaten Bandung ada kan gedung klub pusat layanan untuk pelaku usaha di Payunan di Soreang. Itu ada gedungnya sebelah kiri. Itu di dalamnya Bu tersedia, Bapak Ibu, di situ di dalamnya tersedia ruangan-ruangan khusus untuk memberikan pelayanan gratis pelatihan. Anu hoyong diajar komputer, ayah di situ. Anu hoyong belajar bagaimana pemasaran secara online, ada ruangannya di situ. Dan juga yang ingin desain grafis, barangkali Ibu misalnya, barangkali Bapak Ibu ini latihan nih desain grafis, di situ disediakan. Jadi sebetulnya semua sudah ada. Juga tadi perizinan di Provinsi Jawa Barat diindahkan juga itu ada rumah kemasan yang memberikan bantuan bagaimana orang sebagai pelaku usaha, misalnya produk olahan kuliner ya, olahan makanan, kumaha carana produk kita ini bisa masuk tembus ke pasar modern, tidak cuma dari mulut ke mulut misalnya. Itu disediakan Bu. Ayat di rumah kemasan itu Pak, bagaimana orangnya dibantu desainnya seperti apa, kemasannya seperti apa yang memenuhi syarat untuk dipasarkan. Sebagai garis besarnya, memang pembangunan Provinsi Jawa Barat ini kalau 2004 kemarin kan melanjutkan kemandirian Jawa Barat. Kos itu bisa digunakan. Nah ini yang akan saya suarakan pada Pak Gubernur, bahwa Pak Gubernur ketika bantuan dari provinsi ini kunci peruntukannya, ternyata ini tidak fleksibel dan tidak bisa membantu. Kumaha cara Pak Gubernur yang ikut ngabangun desa, cina kota ditata, desa diurus. Kumaha bisa ikut ngurus kalau bantuan dari pemerintah provinsi aja tidak bisa dioptimalkan, tidak tepat sasaran akhirnya karena dipaksakan. Betulnya ibu bapak-bapak. Nah ini yang harus kita kawal, karena aku yakin walaupun kita belum ngobrol, terus kebaca. Sudah kebaca keluhan dari bapak-bapak karis tapi sama, bahwa pada saat ini pusing yang dibutuhkan naon, tapi ternyata bantuan uang tersebut ditentukan tidak boleh untuk digunakan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu yang ada hadir di sini, kita harus maklum dengan kesulitan yang dialami oleh bapak-bapak kades karena imigrasi yang ternyata membingungkan. Ketika diakses ke masyarakat masih kene aya anu jelibet, orang laporkan, setuju? Tong cicing wae Bu, bersuara, emak-emak biasa suaranya nyari. Pangtariknya gitu emak-emaknya. Yang jelas kita suarakan. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan mungkin pemerintah pusat, kalau memang itu tidak benar, suarakan dengan cara yang memang seharusnya ada jalurnya Bu. Upamanya provinsi, Bapak Ibu bisa masuk ke webnya SIPD. Di situ ada pengaduan masyarakat. Jadi di situ ada pilihannya. Silakan berkeluh kesah di situ. Atau lawan Bapak Ibu ayo melalui cara dengan viral. Mangga silakan suarakan langsung. Bapak Aing gitu ya. Bapak Gubernur seperti itu kan. Gak apa-apa suarakan. Selama itu memang sesuai fakta. Jadi sesuai dengan kenyataannya dan bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi kepentingan untuk kumaha pemerintahan Jawa Barat semakin baik lagi. Itunya, insya Allah, Gubernur orang saya pasti itu akan dikabulkan. Orang doakan kita senangan, insya Allah bakal diperjuangkan di provinsi dan insya Allah Bu Kades jema ti abdi pribadi untuk penyemangat berkegiatan di PKK dengan komunitas teman. Kamu terus sebagai pribadi disangkadang eta uangnya di mana gitu nya. Nah juga balik sih. Selamat berkegiatan kalau ibu-ibu PKK
Yang jelas kita tetap semangat. Yang belum berkesempatan untuk dikunjungi Ku Abdi, mangga untuk mengajukan kepada tim Abdi di sini ada. Yang jelas kita akan selalu menjaga keutuhan NKRI. Setuju? Jangan pernah mau diadu domba. Jangan pernah mau dimanipulasi sama para pembuat kerusuhan atau apapun itu. Jangan pernah juga mau tertipu. Ibu-ibu, hati-hati. Tapi salah satu sering kita berbicara tentang bahayanya narkoba. Hati-hati ibu, banyak dimanfaatkan ibu rumah tangga dimanfaatkan sebagai pengedar. Hati-hati ibu. Bukan buat kita semua. Desa Gunung Letik, Kecamatan Cibarai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Guru Satya, jaga kejujuran, jaga kesetiaan. Tepuk tangan untuk semua.